tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Selamat siang. Kenalkan, nama saya Adaha Marlina. Saya calon guru penggerak dari SMK PGRI 1 Bandar Lampung angkatan 7. Di sini saya ditemani dengan guru PP saya, yaitu saya perkenalkan Ibu Hermina, ya PP saya, dan kemudian di sini ada teman saya, teman sejawat saya, yaitu Ibu Deni Usman. Maka kami di sini akan praktek untuk observasi sebelum ke kelas. Saya akan tanya ini kan mau ke kelas, saya mau tanya untuk materi yang akan dibawakan untuk hari ini apa itu ya? Isi kemudian materinya metode PIPO. Ini untuk mata pelajaran akuntansi, ya, akuntansi keuangan. Itu untuk materinya. Dan saya mau tanya Bu, pasti tantangan Ibu, gimana nanti dikasih masuk ke kelas, nanti kita mau kasih metode depresiasi, gimana Bu? Boleh ya, sama menggunakan KSE. Sebelumnya saya sebagai calon guru penggerak sudah melakukan pembahasan dengan teman-teman saya. Kebetulan Ibu Reni yang saya ambil sebagai teman saya yang akan menemani Bu Reni di kelas. Jadi siap ya nanti ya, menggunakan depresiasi dengan KSE. Mungkin ada tambahan untuk metode atau misalnya depresiasinya hemat, gambarannya gimana Bu nanti di kelas? Gambarannya nanti mereka sudah kelompok aja. Pertama nanti kelompok itu menggunakan video, nanti kedua menggunakan dengan cara membaca, yang ketiga mereka lewat gerak, jadi mereka mencari referensinya lewat perpustakaan. Mereka memilih sendiri mana kelompok interest. Kalau untuk KSC-nya mungkin nanti bisa kayak mengajarkan anak matematik sama air, Indonesia, kemudian berdoa. Kita nggak sabar Ibu ya, pengen lihat di kelas. Bagaimana Bu? Ya, silakan. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu dulu Indonesia Raya. Tuh.
Kening sih. Hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin absen sebentar ya. Ngecek kehadiran kalian. Arif, Ayu Tristadi, Dia, Delvi, Andy, Isa, Indra, Jenny, Jessica, Kalila, sakit, sakit ya, Lilis, Muhammad Fariza, Nada, Mario, Okta, Ratri, Rizky, Syahril, Saripudin, Widiawati. Kalian masih ingat nggak materi minggu yang lalu? Yaitu materi kita tentang menghitung nilai persediaan dengan menggunakan metode, ada 3 metode kemarin ya, yaitu metode risiko yang menggunakan pertama, metode video terakhir pertama, kemudian metode upgrade atau rata-rata bergerak. Nah, kemarin yang kita bahas kemarin yaitu materi tentang mencari nilai persediaan dengan menggunakan metode FIFO, yaitu masuk pertama, keluar pertama. Ada yang masih ingat nggak cara menghitung nilai persediaan menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO? Masih ingat nggak? Metode kemarin ya, FIFO. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitung nilai persediaan yaitu dia menggunakan metode itu ya, sistem perpetual, berarti dia menggunakan kolom. Jadi menghitungnya dari mana? Dari hitung dari atas ke bawah, di atas ke bawah ya. Jadi ya itu maksudnya gini ya, dari atas ke bawah ya, benar. Nah, Ibu ulangi lagi. Jadi kalau metode masuk pertama keluar pertama itu berarti kita mengambilnya barang yang pertama kali masuk gudang ya, itu juga yang pertama kali kita jual ya, ingat kan? Nah, sekarang kita masuk ke
metode berikutnya yaitu metode LIFO. Nah, kalau metode LIFO ini kebalikan daripada metode FIFO, yaitu barang yang terakhir masuk itu yang kita keluarkan pertama kali atau yang kita jual pertama. Jadi tidak jauh berbeda dengan metode yang minggu lalu yaitu metode FIFO. Jadi dia tetap menggunakan kolom masuk, yaitu kolom keluar, kemudian kolom persediaan. Ya, menggunakan kolom. Tapi kalau metode LIFO ini barang yang terakhir masuk, misalnya barang A ini kan barang yang sudah ada di gudang, misalnya barang A, barang B, barang C misalnya. Nah, barang yang pertama kali masuk apakah barang apa? Berarti barang yang pertama kali kita beli masuk ke gudang adalah barang A. Kemudian barang yang kedua masuk gudang yaitu barang B. Kemudian barang yang ketiga masuk gudang adalah barang C. Nah, pada saat kita melakukan penjualan, barang yang mana yang terlebih dahulu yang kita keluarkan atau kita jual? Barang C. Jadi C lah yang kita pertama kali kita jual, yaitu barang C. Nah, itu maksudnya. Jadi barang yang terakhir masuk itu yang pertama kali kita jual. Itulah metode FIFO. LIFO. FIFO. Ya, gimana kalau materi yang tadi? Apakah sudah jelas atau belum metode yang kedua yaitu metode LIFO? Yang belum jelas, Indra belum? Sudah, jangan malu kalau belum jelas tanya. Sudah jelas? Ini udah jelas? Ya, kalau sudah jelas ya. Kalau itu kalian ada tugas, nanti ya ada tugas dari ibu. Tapi dengan cara kalian tugas kelompok, nanti ada soal dari ibu, kalian kerjakan kelompok. Di sini ibu bentuk dalam bentuk 3 kelompok ya, yaitu yang pertama adalah mencarinya atau mencarinya lewat video ya, untuk memahami video, mengerjakan latihan dengan cara melihat video. Yang kedua dengan cara membaca buku ya. Kemudian yang ketiga nanti mencari sumbernya dari perpustakaan. Jadi kalian pergi ke perpustakaan, cari buku yang cocok dengan materi ini, materi yang kita bahas hari ini, yaitu yang diberikan tugas hari ini. Ya. Jadi sekarang kita bentuk 3 kelompok ya. Di sini 3 kelompok ini kalian bisa menentukan sendiri apakah mau membaca mendengar video. Yang kedua mau membaca buku, yang ketiga dengan mencari sumber ke perpustakaan. Jadi kan masih banyak buku yang bisa kalian lihat dari perpustakaan, jadi banyak referensinya ya. Nah, silakan kalian membentuk kelompok membaca. Siapa yang ingin membaca, jadi kelompok sendiri, ibu tidak menentukan ya. Kalian sendiri yang menentukan maunya yang cocok di kalian, apakah pengen mendengar video ataukah membaca buku ataukah juga mencari sumber lain dari perpustakaan. Silakan. Jadi bangun kelompoknya, menyatu kelompok yang mana yang mau. Yang membaca kelompok membaca, yang video mengelompok di video, yang perpustakaan buku. Jadi mana ini Bu, tadi. Ya. Jadi kelompok yang video udah lihat ya videonya nah ya. Ya, dipahami baik-baik. Bila misalnya kalian ngerasa kurang jelas, diulangi lagi, nggak apa-apa videonya ya. Dibuka ulang, diulang, dikembalikan lagi, diulangi lagi sampai kalian jelas. Jadi saling bertanya antara kelompoknya ya. Misalnya saling ujian belum paham, tanya satu. Gimana anak-anak? Udah pada paham ya maksud dari metode LIFO tadi? Coba apa? Siapa yang tahu apa pengertian dari metode LIFO tadi? Ya, coba jelaskan lagi. Berarti kalian paham lagi ya dari buku ya. Lebih jelasnya dari contoh.
kalian kerjakan soal rujukan tadi. Apa nak udah kalian temukan jawabannya? Sudah. Yang Ivo. Yang Liko ya, yang Liko kan Liko kan kayak Liko. Oleh presiden akhir dagang dihitung dengan sistem barang. Bagaimana ini ya tugas yang diberikan? Selesai semua atau belum? Ada kesulitan tidak? Ibu akan menanyakan kalian bagaimana perasaan kalian saat menerima materi Liko tadi? Sangat menyenangkan. Benar, sangat menyenangkan. Terus apa alasannya kok menyenangkan? Siapa? Ya, dia. Karena sesuai dengan kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti ketika saya membeli produk di Alfamart, saya pasti mengambil produk yang paling belakang seperti sabun. Ini ya belakang yang paling. Jadi ya, kasih apusan buat teman-teman yang bisa. Terus kesimpulannya, tadi kan kalian kan udah paham semua kan ya? Berarti ada dong yang bisa menyimpulkannya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oh ya, kelompok ini, kelompok apa ini nak? Dua, ya. Coba apa kesimpulan daripada metode Liko tadi? Saya melihat sesuatu bukti dari beberapa ingin menjelaskan kesimpulan tentang metode Liko. Kesimpulannya berdasarkan metode Liko adalah barang yang terakhir masuk atau barang yang dibeli itu yang pertama kali dijual. Oh iya, bagus sekali ya jawabannya ya. Ya, terima kasih ya atas ininya, atas kerjasama. Kalian sudah belajar dengan serius ya, dengan memahami juga. Ucapkan terima kasih ya. Karena pertemuan kita pada siang hari ini, alhamdulillah kalian sudah menerima materi dengan baik dan juga sudah memahaminya. Jadi sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Jadi lanjut ayat 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di channel yang sama, masih dengan tugas yang sama di modul 2.3 yaitu konsep supervisi dengan teman sejawat. Jadi saya dengan Bu Reni ya, tadi saya sudah melihat di kelas, situasi di kelas, dan saya juga sudah melihat Bu Reni menggunakan diferensiasi dan menggunakan KSE juga. Sekarang kita tanya
diferensiasi dan KSG. Bagaimana perasaannya setelah Setelah menggunakan penjelasannya model pembelajaran yang diferensiasi ini, saya lihat anak itu sangat menyenangkan sekali ya. Mereka sangat antusias, senang, dan mereka itu sudah diberi kebebasan untuk memilih kelompok yang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan yang ada di mereka. Jadi kebebasan memilih kelompok yang cocok dengan keinginan mereka. Jadi mereka merasa sangat menyenangkan sekali, dan mereka juga cepat nyambungnya. Mereka senang, jadi mereka juga cepat menangkap materi itu ya. Saya mau tanya lagi sebelumnya kan di kelas sudah pakai diferensiasi dan KSG sebelum saya memberikan penjelasan ini. Ya sebenarnya sih kalau sebelumnya juga udah pernah melakukan juga sebelumnya, dan juga saya pernah juga ngajar sekolah lain itu di sekolah juga, memang kami juga sudah melakukan model pembelajaran seperti itu, diferensiasi gitu. Jadi saya terapkan juga di sekolah ini dengan cara yang sama, yang mereka juga antusias juga, mereka sangat berkenan juga ternyata. Berarti bukan pengalaman yang pertama Iya. diferensiasi di sekolah kita ya. Iya. Terus saya kan tadi menyimak bahwa tadi saya diajak juga dalam Indonesia itu sama ya, berarti sudah kita itu sudah menerapkan KSG juga ya. Iya. Gitu ya. Jadi sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Kemudian juga kemudian dari kami setelah kita tadi sudah sama-sama menyimak di kelas, saya juga melihat anak-anak antusias dan mereka itu sangat gembira. Anak yang biasanya gurunya kan untuk mengajarkan materi ini kan biasanya kan di objeknya ke guru, tapi ini diserahkan ke siswa. Siswa mau apa ketika dia ingin menerima ilmu tadi dari gurunya. Tadi ada yang menggunakan video dari HP menyimak, kemudian ada yang ingin membaca, kemudian setelah membaca mereka menyimpulkan ya dan mencari. Kemudian ada juga yang suka